Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are healthy. Let me introduce myself. My name is Agung Satya. I'm from PLP UIN Maulana Hasanuddin Banten. Okay, before we start lesson today, let's pray together. Praying start. Finish. Okay, today we will learn about verbs and riddles. The definition of proverbs. Proverbs is collection of wise saying that offer advice about how to live your life. Proverbs are a phrase or collection of words having a mixed argument contain definition and gives positive suggestion. Jadi peribahasa adalah kumpulan kata-kata bijak yang menawarkan nasihat tentang bagaimana menjalani hidup Anda. Jadi bagaimana menjalani hidup Anda. Peribahasa adalah ayat atau kumpulan kata yang susunannya tetap yang mengandung pengertian tertentu dan memberi sugesti positif. Next, social function of verbs. Next, social function of proverbs. Proverbs have a function to teaching, listening, and persuading people. Proverbs play many roles in society. The most common role is the educated on what might happen if they do something. A verb contains wisdom, truth, morals, and traditional view. Jadi fungsi sosial proverbs atau peribahasa. Peribahasa memiliki fungsi untuk mengajar, menceritakan, dan membujuk orang. Peribahasa memainkan banyak peran di masyarakat. Peran yang paling umum adalah untuk mendidik tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka melakukan sesuatu. Sebuah peribahasa mengandung kebijaksanaan, kebenaran, moral, dan pandangan tradisional. Structure of proverbs. The first is opposite parallel. Yang pertama itu berlawanan paralel. The second, similar parallel atau serupa paralel. Yang ketiga, single statement, pernyataan tunggal. Yang keempat, statement with an explanation atau pernyataan dengan penjelasan. Yang kelima, comparison atau perbandingan. Selanjutnya, descriptive list atau daftar deskriptif. The last, use of clause or instruction. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan klausa atau instruksi. Language feature of proverbs. Jadi fitur bahasa peribahasa. Jadi fitur bahasa peribahasa. Peribahasa menggunakan bahasa kaisan. Yang pertama, aphorism.
atau pepatah. Pepatah ini memberikan nasihat seperti contoh, example, don't go too far in smart. Persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. The next, parable atau perumpamaan. Jadi dalam perumpamaan ini mengandung pelajaran moral yang terdapat perumpamaannya. Contohnya, to carry coals to Newcastle. Bagai membuang garam ke laut. Perumpamaannya seperti itu. The next, pameo atau slogan. Jadi slogan ini memberikan semangat atau motivasi. Example, early bird gets worm. Tuhan akan memberikan rezeki kepada makhluknya yang lebih dulu bangun. Atau diligence is the mistress of success. Kerajinan pangkal kesuksesan. The last, idiom. Idiom adalah kelompok kata yang dirangkai dengan susunan tertentu di mana artinya tidak dapat ditebak dari kata-kata penyusunannya secara terpisah. Example, pull your sock up. Improve your behavior. Jadi contohnya itu tarik kaos kaki ke atas, atau bisa juga artinya perbaiki perilakumu. You can arrange your bedroom at will. Jadi ini kamu dapat sesuka hati. Next is riddle. The definition of riddle. Riddle is a type of poetry that describes something without actually knowing what it is, leaving the readers to guess. It is a light-hearted type of poetry which innovates the reader. Riddles can be about anything, from riddles about animals to riddles about objects. There are no rules on how to structure a riddle's form. A riddle can be funny or it can rhyme. It depends on the persons writing the riddles. Selanjutnya, teka-teki. Teka-teki adalah sejenis puisi yang menggambarkan suatu tanpa benar-benar menyebutkan apa itu, membuat pembaca menebak-nebak. Ini adalah jenis puisi ringan yang melibatkan pembaca. Teka-teki bisa tentang apa saja, dari teka-teki tentang binatang hingga teka-teki tentang benda. Tidak ada aturan tentang bagaimana menyusun puisi teka-teki. Teka-teki bisa lucu atau berirama, itu tergantung pada orang yang menulis teks teka-teki itu. Social function of riddle. A riddle is a statement, question, or phrase that has a double meaning. It is an amusing game for children and adults. Today, riddles aren't used
much are they were in ancient times, but there remain a definite way to get your mind working. Di teka-teki adalah pernyataan atau frasa yang memiliki makna ganda. Ini adalah permainan lucu untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Teka-teki ini tidak digunakan hanya di zaman kuno, tetapi mereka tetap menjadi cara yang pasti untuk membuat pikiran Anda bekerja. Structure of riddles. Riddles have no form set. Riddles can be a question with a quick witty answer. They can be just a sentence that makes you have a sudden realization. We can also create riddles from words that rhythm with words in a riddles. Answer other words and parts that use the funny part of an answer. Struktur riddles. Kita sudah memiliki set formulir. Teka-teki bisa menjadi pertanyaan dengan jawaban cerdas yang tepat. Mereka bisa saja hanya sebuah kalimat yang membuat Anda tiba-tiba menyadari. Kita juga bisa membuat teka-teki dari kata-kata yang berirama dengan kata dalam jawaban teka-teki, kata dan frasa lain yang menggunakan bagian yang lucu dari jawaban. Characteristic of riddles. A riddle is a verbal puzzle, an enigmatic statement, description, or question posed by on the person to another or to a group who have to guess the answer. Teka-teki adalah teka-teki verbal, pernyataan penuh teka-teki, deskripsi atau pertanyaan yang diajukan oleh suatu orang ke orang lain atau kepada suatu kelompok yang harus menebak jawabannya. Example: it's an animal. It's an orange black. It has stripes. It has 4 paws. It lives in the jungle. What is it? It is a tiger. Jadi yang pertama itu contohnya. Ini adalah binatang hitam oranye, memiliki garis-garis. Ia memiliki 4 cakar. Ia hidup di hutan. Apa itu? Ya, jawabannya ini adalah harimau. Next. I have 3 eyes all in a row. When the red one opens, I'll phrase I am traffic light. Dan yang kedua, saya memiliki 3 mata, semuanya berurutan. Saat yang merah terbuka, semua membeku, saya lampu lalu lintas. Okay, maybe enough. Any question? No? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.